Shalom, sahabat doa dan sahabat iman, di mana saja berada. Kasih, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan selalu menjadi doa kami untuk menyertai semua sahabat di mana saja berada. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar akan kondisi dari beberapa teman-teman dengan situasi saat ini yang terjadi. Mereka terinfeksi dengan virus. Mereka mencari obat, mereka mencari rumah sakit, dan mereka mencari dokter-dokter. Semuanya membuat mereka ada di dalam suasana ketakutan. Pergi ke apotik, ke toko obat mencari obat, obatnya habis. Mau pergi ke rumah sakit penuh. Mau pergi ke tempat praktek dokter, kadang-kadang mereka takut karena di luar kondisinya tidak memungkinkan. Pada waktu saya mendengar, membaca akan WA yang dikirimkan kepada saya, hati saya terharu dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka semua. Kondisi saat ini membuat kita ada di dalam suasana yang bingung, suasana yang kacau, bahkan bisa membuat orang tidak bisa tidur. Saya membuka akan renungan-renungan dari suami saya, Pendeta Chris. Saya ingat firman Tuhan yang dia sampaikan. Dan firman Tuhan itu dia beri judul, Dari Ketakutan kepada Kemenangan. Dan saya akan bagikan kembali firman Tuhan ini. Saya ingin firman Tuhan ini juga boleh menguatkan akan semua sahabat doa, sahabat iman, di mana saja berada. Saya ingin mengawali firman Tuhan dengan satu ilustrasi, sebuah cerita tentang seekor anak beruang yang sedang bermain-main di atas rumput. Dia tidak tahu bahwa ada satu ancaman besar, yaitu macan yang besar, yang lapar, yang mengamati anak beruang ini dari jauh. Saya akan putarkan film ini. Sahabat, kita melihat ketika anak beruang, dia tidak tahu bahwa ada bencana, ada macan yang akan menerkam dia. Dia tidak tahu. Tapi ketika dia mendengar suara daripada macan itu, dia terkejut. Dia melihat, dia langsung lari. Dia ingin menghindari daripada macan yang besar itu. Dia lari sekuat-kuatnya. Dan macan ini terus mengejar. Dia tidak mau mangsanya ini atau santapannya ini lepas. Anak beruang ini dia lari dan dia melihat ada satu batang pohon yang tumbang. Dan dia coba naik di atas pohon yang tumbang itu. Rupanya batang pohon yang cukup besar yang tumbang itu tidak bisa menolong dia. Dia ingin berbalik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu dia ingin berbalik, macan sudah ada di depan dia. Dan akhirnya macan berpikir ini saat yang tepat untuk menerkam. Waktu dia ingin menerkam anak beruang ini, dia melepaskan diri dan dia jatuh ke atas sungai. Sungai yang begitu deras mengalir. Macan naik di atas dahan yang patah dan dia mengikuti akan arus air. Macan juga berlari mengejar dari pinggir sungai itu. Macan menunggu di tengah-tengah sungai, ada bebatuan. Dia menunggu di sana. Macan berpikir anak beruang itu pasti akan melewati bebatuan itu. Mata macan sudah siap untuk menerkam. Ketika saatnya
anak beruang sudah akan tiba di batu itu, macan mengeluarkan aumannya. Anak beruang ketakutan, dia melepaskan diri dari dahan dan dia mau melawan arus. Tapi karena arus begitu kuat, harus membawa dia kembali ke bebatuan di mana ada macan. Dan macan langsung melompat mau menerkam akan anak beruang itu. Dan cakarnya mengena di mulut daripada anak beruang. Anak beruang itu berteriak ketakutan. Dan apa terjadi? Macan langsung berbalik dan dia pergi. Anak beruang itu terus berteriak. Dia takut sekali. Dan waktu dia melihat macan itu sudah pergi, dia ingin berbalik. Dan dia kaget waktu dia melihat ke belakang. Rupanya ada ibunya. Beruang yang besar, dia langsung berbalik dan berlari. Dan dia menghampiri akan ibunya. Ibu beruang langsung menjilat akan mulut dari anak beruang yang sudah luka bekas cakaran dari macan. Dan dia langsung memeluk anak beruang. Anak beruang ini tidak menjadi santapan daripada macan. Sahabat doa dan sahabat iman. Kisah ini hampir mirip dengan cerita yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sahabat doa dan sahabat iman. Mungkin saat ini keadaan khawatir akan virus masih menyelimuti kita semua. Kita masih ada di dalam suasana ketakutan. Kita mungkin tidak bisa tidur karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin ada saudara, mungkin ada teman, mungkin ada pegawai, mungkin ada tetangga yang terinfeksi dengan virus. Lalu kita bingung, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka? Kita mendengar, mencari obat saat ini sangat sukar. Kalaupun ada, dikatakan harus menunggu beberapa waktu karena semua orang mencari, jangankan obat, ya. Mencari minuman untuk vitamin saja, ya, vitamin C ataukah vitamin D, itu sangat sukar. Sehingga semua ketakutan, semua bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sahabat doa dan sahabat iman, mari melihat Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata demikian, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sahabat doa, sahabat iman, jadikan ayat ini pegangan untuk kita, ya. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Firman Tuhan berkata, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena
sendiri akan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kita, akan menolong kita. Allah sendiri, Bapa kita, akan berjalan di depan kita, menyertai kita. Ada satu lagi di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, berkata demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari ketakutan kepada kemenangan. Mari semua sahabat doa, sahabat iman, kita memang masih ada di dunia, diliputi oleh ketakutan. Tetapi dunia bukan dibiarkan begitu saja oleh pencipta kita. Dunia ada di dalam kontrol pencipta kita, yaitu Bapa Surgawi. Kalau kita melihat ilustrasi yang terjadi di dalam film yang disampaikan tadi, seekor anak beruang, saat yang kritis dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bingung, dia ketakutan. Dia berteriak, tetapi sebenarnya bukan teriakan dia yang didengar oleh musuh, tetapi yang didengar adalah teriakan dari ibu dari anak beruang ini. Kita punya Bapa di surga, berteriaklah. Teriakan kita akan didengar oleh Bapa kita di surga. Mari kita rapatkan barisan kita untuk berdoa, beriman. Dari ketakutan akan membawa kita kepada kemenangan. Andalkanlah Tuhan, kekuatannya luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin.